Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bernadetta Buru Sembiring, calon guru penggerak angkatan ke-9 SMP Negeri 1 Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Latar belakang, membuat kesepakatan kelas bukanlah hal yang mudah dilakukan. Kita dihadapkan dengan murid-murid yang memiliki latar belakang, kebiasaan, dan karakter yang berbeda-beda. Kesepakatan kelas akan membantu guru dalam penerapan kedisiplinan pada murid, serta membantu guru mengenal muridnya lebih baik. Murid tidak suka dengan peraturan, karena selama ini mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung mempermalukan dirinya. Tujuan: 1. Mengembangkan perilaku positif anak. 2. Menumbuhkan motivasi internal dengan pembiasaan sejak dini. 3. Tumbuhnya karakter anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur: 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru mata pelajaran dan siswa. 2. Terwujudnya musyawarah mufakat dalam berpendapat untuk membuat kesepakatan kelas. 3. Murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat dengan penuh tanggung jawab. Lini masa: 1. Menyusun rencana pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas. 2. Diseminasi budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan sejawat. 3. Menentukan waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan: 1. Menjelaskan tentang keyakinan kelas dan mekanisme pelaksanaannya di dalam kelas. 2. Guru dan masing-masing murid menuliskan keyakinan kelas pada kertas teach note dan menempelnya pada kertas asturo. 3. Guru dan seluruh murid menyepakati nilai-nilai pada keyakinan tentang nilai-nilai yang sudah ditentukan bersama. 4. Guru mengontrol pelaksanaan keyakinan kelas. Tahap evaluasi: 1. Membuat evaluasi pelaksanaan mingguan. 2. Meminta saran kepada kepala sekolah dan rekan sejawat setelah penerapan keyakinan kelas. 3. Melakukan reflektif dan tindakan perbaikan. Dukungan alat dan bahan. Alat dan bahan: 1. Kertas asturo, gunting, lakban, HP, spidol, laptop, kertas teach note, infocus yang digunakan pada saat diseminasi. 2. Kepala sekolah dan rekan sejawat dalam lingkungan sekolah untuk mewujudkan budaya positif dalam kelas dan sekolah. 3. Murid sebagai pusat pembelajaran yang berkolaborasi dengan guru dalam membuat keyakinan kelas. 4. Orang tua murid akan melanjutkan pembiasaan budaya positif di lingkungan keluarga. Berhubung di sekolah kami yang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-9 berjumlah 6 orang dan GTK berjumlah 41 orang, maka kami melaksanakan diseminasi budaya positif secara berkolaborasi dengan membagi peran dalam menyampaikan materi. Diseminasi budaya positif pada rekan sejawat di lingkungan SMP Negeri 1 Sarmi dilaksanakan pada hari Jumat 20 Oktober 2023, sedangkan penerapannya di kelas dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2023 dengan membuat keyakinan kelas di kelas 8E. Berikut aksi nyata kami. Seperti Gloria. Izinkan saya mengucapkan salam kepada Bapak Ibu yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 1 Sarmi, Ibu Devi Fitria Sedebut SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf tata usaha yang berbahagia. Marilah pertama-tama kita mengangkat puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita bisa kembali berkumpul di
kami di sini bukan orang-orang hebat. Kami di sini masih banyak perlu belajar, tetapi ini merupakan satu tugas yang wajib untuk kita memberikan kepada Bapak Ibu. Mungkin materi yang nanti kami bagikan tidak terlalu sempurna. Di sini kita sama-sama bisa saling melengkapi, berkolaborasi. Dan materi ini bukan hanya sekedar materi di dalam ruangan ini, tetapi kita bisa mengimbaskan ke lingkungan belajar kita, baik di sekolah maupun di kelas. Karena ini merupakan program nasional yang wajib untuk kita laksanakan. Baik Bapak Ibu, izinkan saya membaca susunan acara. Yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, kedua doa, ketiga arahan singkat, keempat kesepakatan kelas, yang kelima pemaparan materi diseminasi budaya positif di sekolah, dan yang terakhir penutup. Kita memasuki acara yang kedua adalah doa pernikahan kepada Ibu Bidawati Pasama SPH. Ini silakan. Baik Bapak, Ibu dan juga Ibu Kepala yang saya hormati, sebelum kita memulai kegiatan di saat ini, diseminasi kegiatan MCGP, marilah kita satu di dalam doa. Bagi Bapak Ibu yang beragama Kristen, saya pimpin, dan Bapak Ibu lain boleh menyesuaikan. Mari kita satu tunduk kepala dan kita berdoa. Dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, kita melengkapi acara yang ketiga, yaitu arahan singkat dari Ibu Devi Fitria Senibun SPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Sari. Kepada Ibu disilakan. Selamat siang Ibu Bapak, teman-teman seperjuangan, teman-teman guru hebat, tenaga kependidikan juga staf SMP Negeri 1 Sari. Saya akan menyampaikan beberapa arahan singkat saja terkait kegiatan ini. Ini merupakan komunitas belajar ya. Komunitas belajar yang seharusnya kita laksanakan setiap bulan, itu adalah dua kali dalam 1 bulan, yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Hanya kemarin hari Kamis belum bisa kita lakukan. Kegiatan ini berkaitan tentang pembiasaan atau budaya positif yang harus dimiliki oleh diri kita sebagai seorang pelaksana pendidikan di sekolah ini, baik guru, tenaga kependidikan, bahkan juga staf. Karena orientasi pendidikan yang ada di sekolah kita itu adalah murid dan murid. Sehingga supaya segala sesuatunya, bukan saja pembelajaran, bisa tersampaikan dengan baik kepada siswa, tetapi banyak hal selain pembelajaran tadi atau akademik, ada juga budaya-budaya yang perlu kita pahami. Dan budaya-budaya itu bukan hanya kita suruh kepada siswa, tetapi harus kita sendiri sebagai seorang pelaksananya harus melakukannya terlebih dahulu. Ini juga menjadi pergumulan saya, bagaimana saya bisa menghimpun Ibu Bapak dalam jumlah banyak untuk menyampaikan hal ini. Karena ini berkaitan tentang pembiasaan siswa. Lebih kurang 2 bulan ini kita mengalami perundungan yang luar biasa di kalangan siswa. Nanti ada hal-hal juga berkaitan dengan itu. Sebenarnya ini bisa dia relevansi lagi terkait materi perundungan, tetapi nanti akan memakan waktu panjang. Nanti kita bahas di berikutnya. Dan juga masih ada eksplorasi PMM, akan secara bertahap. Selain itu nanti saya sentil sedikit untuk teman-teman gasing, persiapkan diri. Teman-teman gasing juga akan masuk ke dalamnya. Karena pesan dari Ibu Kepala Dinas akan ada kolaborasi antara guru penggerak, para penggerak yang ada di sekolah. Jadi yang berlabel guru penggerak karena mengikuti pendidikan, dengan guru penggerak yang belum mengikuti pendidikan. Dia akan berkolaborasi dengan para guru yang bersertifikasi, yang sudah mengikuti pembelajaran modul, metode, dan lain-lain. Berkolaborasi juga dengan para pendamping gasing untuk melakukan perubahan lebih banyak lagi di sekolah. Dan itu semua harus dimulai dari diri kita sebagai seorang pelaksana pendidikan atau seorang pendidik dan guru. Saya harap Ibu Bapak bisa menanggapi hal-hal ini secara positif, karena ini sangat penting sekali untuk diri kita pertama.
sebelum kita implementasi atau imbaskan kepada para siswa. Karena ibu bapak, sesuatu akan menjadi budaya itu dimulai dari kebiasaan dulu. Dia dari kebiasaan dulu, dia akan menjadi pembiasaan. Minta maaf, bukan kebiasaan. Dimulai dari pembiasaan. Pembiasaan dulu, dia naik tingkatan menjadi kebiasaan. Kemudian dia akan menjadi disiplin positif. Dia akan menjadi budaya positif. Dalam skala besar dia menjadi budaya sekolah. Nah, itu bisa terjadi jika kita bersama-sama memang sadar untuk melakukannya. Kalau hanya segelintir orang untuk mengubah sekolah ini, kasihan, itu akan berat. Apalagi jumlah kita ini kalau termasuk dengan kepala orang tua murid itu sudah 1000-an lebih. Kalau kita totalkan semua. Jadi kalau kita hanya beberapa saja yang menggerakkan sekolah, kasihan, setengah mati. Kita yang 40 ini saja menggerakkan 500 anak kita sudah setengah mati. Apalagi kalau hanya hitungan jari yang mau bergerak untuk melakukan perubahan di sekolah. Jadi ambil segala manfaat yang akan disampaikan oleh teman-teman. Saya meminta mereka, selain mereka punya tugas, mereka juga harus menyampaikan. Jadi bukan hanya saya sendiri yang berbicara, karena memang saya sudah melalui pendidikan ini dan selalu terus-menerus saya implementasikan dan berusaha untuk melakukan perubahan mulai dari diri. Ada kesalahan, langsung refleksi, evaluasi, berubah. Begitu terus-menerus, karena itu merupakan tingkatan kenaikan kinerja kita pada level yang lebih tinggi lagi. Mau direfleksi, mau dievaluasi, menanggapi dengan positif, berubah. Kayak gitu. Tidak hanya sekedar kita dengar, tapi langsung betul-betul kita lakukan perubahan. Itu sudah banyak terjadi di lingkungan kelas, sudah banyak terjadi juga di lingkungan sekolah, dan masih terus harus kita maju untuk benar-benar mencapai yang namanya SMP 1 hebat. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kiranya kegiatan ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua, juga untuk teman-teman CGP yang sedang melaksanakan tugas tetapi juga membagikan segala praktik baik, silakan disampaikan untuk menjadi bagian berkat bagi kita semua. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih kepada Ibu Kepala yang sudah memberikan arahan singkat. Intinya di sini kita kolaborasi ya. Tidak ada yang bilang ini CGP punya tugas, tapi kita kolaborasi membawa SMP Negeri 1 Samir menjadi sekolah yang hebat. Baik Bapak Ibu, kita melangkah ke acara yang keempat, yaitu membentuk kesepakatan kelas. Ya Bapak Ibu, supaya kegiatan ini berjalan dengan baik, saya lempar kembali kepada Bapak Ibu, kira-kira kesepakatan kelas apa yang kita mau lakukan pada hari ini. Saya lempar kepada Bapak Ibu peserta, silakan kira-kira kesepakatan kelas. Mau kelas seperti apa? Apakah kita harus tepat waktu atau bagaimana? Ya, Bu Eva, tepat waktu ya. Yang pertama tepat waktu. Ada lagi yang lain? Ikut sampai selesai. Harus mengikuti sampai selesai. Apa? Kan saya soal dulu Tidak sampai jam 12 sih. Yang pertama tepat waktu. Tadi Bida minta maaf, yang kedua Bida pendataan apa tadi? Ikut kegiatannya sampai selesai. Mengikuti kegiatan sampai selesai. Jangan bolos-bolos. Oh, lagi. Yang ketiga Pak Yasu saran 2 kotak kue. Saling menghargai pendapat. Tapi di rumah. Ya baik Bapak Ibu, ini adalah kesepakatan kelas yang baru saja selesai kita lakukan, yaitu yang pertama tepat waktu. Kemudian yang kedua
hadir dengan penuh. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini dari pertama hingga selesai. Kemudian yang ketiga, HP dinonaktifkan. Jadi saat kegiatan mohon untuk tidak bermain HP. Dan yang terakhir yaitu saling menghargai pendapat. Jadi ada yang berbicara tolong diperhatikan. Jadi tidak ada yang potong-potong pembicaraan teman yang lagi berbicara. Oke, sepakat ya ini? Ada 4 ya. Jadi mohon untuk kita laksanakan atau jalankan bersama-sama. Baik Bapak Ibu, kita melangkah ke acara inti, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif. Tujuannya yang pertama, baik, sebelum kita masuk, saya akan memperkenalkan calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 1 Sami. Yang pertama, Elidora Boruginting SPD. Yang kedua, Bernadetta Boru Sembiring SPD. Yang ketiga, Alexia Lefteu SPD. Yang keempat, Prastika Gale SPD. Yang kelima, Jusmiana Boru Sembiring SPD. Dan yang keenam, Katarina Kemo SPD. Ya, beri aplaus dulu biar semangat. Baik, tujuan dari kegiatan kita pada siang hari ini yaitu pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Dan yang kedua yaitu terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Ini tujuan dari kegiatan hari ini. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala program yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat alam. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, murid ini bukan sebuah kertas kosong, tetapi kertas buram. Ada tulisan yang masih buram, di mana kita sebagai guru atau sebagai pendidik bertugas untuk menebalkan tulisan-tulisan tersebut. Menurut beliau juga mengatakan bahwa semua anak yang lahir itu memiliki bakatnya masing-masing. Nah, kita sebagai pendidik juga harus bisa menuntun bakat anak tersebut. Bapak Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Indonesia, dia mengibaratkan sekolah ini adalah lahan atau tanah, sedangkan guru atau pendidik diibaratkan sebagai petani, dan murid atau peserta didik diibaratkan benih-benih. Nah, di mana kita sebagai guru harus bisa, yang sebagai petani harus bisa bagaimana menanam agar benih itu bertumbuh sesuai dengan benih apa yang kita tanam. Budaya positif. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa tujuan pelaksanaan pendidikan di sekolah yaitu untuk membentuk generasi muda yang cerdas dan berkarakter. Bapak Ibu, hal ini untuk bisa terwujud, maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Pembiasaan-pembiasaan yang baik itu seperti budaya positif di sekolah. Apa sih budaya positif itu? Kita bisa lihat sama-sama. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang
hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini pembiasaan-pembiasaan di sekolah itu sebenarnya sudah banyak kita lakukan. Pembiasaan-pembiasaan ini atau budaya positif yang sudah kita lakukan, contoh yang konkret yang pertama yaitu tata tertib. Tata tertib ini kita melatih anak bagaimana untuk dia bisa bertanggung jawab. Bukan hanya anak, tetapi kita juga guru harus bertanggung jawab, memenuhi aturan tata tertib dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu juga contoh yang lain yaitu cinta kebersihan. Kebersihan mulai dari dalam diri kita, lingkungan sekolah, bahkan sampai kelas. Kemudian kejujuran. Kejujuran juga itu diutamakan. Selain kejujuran, ada religius. Sebagai umat yang beragama, kita wajib melakukan kegiatan-kegiatan religius, baik di awal atau sebelum pembelajaran atau setiap kegiatan wajib untuk kita melakukan doa. Kemudian peduli kepada sesama, baik dari sesama guru maupun kepada peserta didik lainnya. Toleransi dan nasionalisme, intinya pada untuk memenuhi profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif di sini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan masuk ke slide yang berikut yang akan dipaparkan oleh Ibu Elidora Giting. Kepada Ibu disilakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Semangat? Iya, luar biasa. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang budaya positif yang barusan sudah disampaikan oleh rekan saya Ibu Alexia Leveu, yang barusan disampaikan tentang konsep utama budaya positif. Jadi konsep utama budaya positif itu tadi sudah disampaikan ada 7 poin ya. Jadi ini yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Ya. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. 2. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi di sini Bapak Ibu ada penekanan dalam kata aman dan nyaman. Ya, pastinya kata itu sudah sering sekali kita dengar, aman dan nyaman. Jadi saat kita memberikan suasana yang aman, nyaman kepada siswa, pastinya siswa itu juga senang, semangat untuk mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan. Ya, itu dalam ruang lingkup kelas. Tetapi kalau dalam ruang lingkup besar lagi, dalam lingkungan sekolah, kalau tercipta suasana yang aman, nyaman, maka siswa itu juga semangat datang ke sekolah. Ya, bukan berarti datang ke sekolah itu hanya untuk bermain, bercanda gurau dengan teman-temannya, ataupun bersemangat dalam hal yang negatif, bukan seperti itu. Tetapi tercipta suasana yang aman dan nyaman, sehingga tujuan dari siswa itu datang ke sekolah itu tercipta, yaitu untuk belajar dan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Demikian. Selanjutnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, jadi di sini kita yang mengontrol, kita yang mengarahkan siswa itu agar berperilaku disiplin. Ya, karena kalau kita hanya menyampaikan disiplin itu ini loh, nah, kamu harus begini loh. Nah, tapi kalau kita tidak mengontrol, tidak bisa mengendalikan siswa itu, mengaturnya sama saja. Jadi selain kita memaparkan bahwa ini yang harus kalian ikuti, inilah peraturan sekolah, kita juga sebagai pengontrol. Demikian.
Ya, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol oleh Dr. William Glasser. 1. Ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. 3. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. 4. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi dari 4 poin ini, Bapak Ibu, inilah suatu ilusi yang pemikiran itu sebenarnya harus kita sedikit demi sedikit kita mulai hilangkan. Terlebih di poin nomor 4, kita bisa lihat kembali, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, bukan berarti kita seorang guru, kita seorang pendidik, bahwa kita harus bisa menyampaikan kepada siswa A. Jadi siswa itu harus mengikuti A. Tidak harus seperti itu. Meskipun kita menyampaikan A, kalau belum sampai ke C, tapi kalau masih terkontrol dan arahnya masih positif, itu tidak menjadi masalah. Bukan berarti karena kita adalah orang dewasa dan yang kita tuntut adalah siswa ataupun anak-anak, jadi kita mempunyai kendali penuh, kita yang menguasai penuh. Tidak seperti itu artinya. Ya, baik, selanjutnya. Yang kedua, disiplin positif. Ya, apa makna disiplin? Ya, kata disiplin ini pastinya sudah sering sekali kita dengar ya Bapak Ibu. Dan pastinya juga disiplin ini sudah sering kita laksanakan, meskipun kadang kita lari dari kenyataan hidup, kita langgar. Ya, jadi saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan pendapat, kira-kira disiplin itu apa? Mari Bapak Ibu, ayo Pak Ari yang lagi kunyah-kunyah. Kira-kira disiplin itu apa menurut Pak Ari? Mungkin bisa bagi bagian sini, lorong sini atau lorong sana. Ya baik, Pak Samuel. Ya, Pak Samuel, dipersilakan. Oke, mungkin kalau menurut saya disiplin itu bagi kita guru, disiplin dalam hal tepat waktu, disiplin dalam hal tepat waktu untuk mengajar juga di kelas dan datang di sekolah, mungkin seperti itu menurut saya. Iya, baik, sangat luar biasa. Ya, selanjutnya. Ya, Ibu Sumi, dipersilakan. Ya, menurut saya disiplin adalah tata tertib yang ada di sekolah yang harus diikuti atau dipatuhi oleh seluruh warga sekolah atau seluruh siswa. Itu menurut saya. Iya, bagus, sangat luar biasa. Iya, masih ada lagi Bapak Ibu? Iya, baik, kalau tidak ada. Iya. Ada masih ada? Pak Haryanto. Oh, Pak Haryanto, mari persilakan. Tangan dulu perlu. Ya, terima kasih. Menurut saya disiplin itu taat terhadap aturan yang bertanggung jawab atas semua aturan yang ada. Ya, baik, sangat luar biasa. Beri tepuk tangan aplaus untuk 3 orang yang sudah mengungkapkan pendapatnya. Ya, baik Bapak Ibu, bisa kita lihat bersama. Disiplin berasal dari bahasa yang Latin atau disebut disiplina, artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi di sini Bapak Ibu bisa kita lihat
Arti disiplin itu sebenarnya membuat orang menggali potensinya tentang apa yang dihargai. Tetapi dalam budaya kita berubah bahwa disiplin itu tentang sesuatu yang harus dipatuhi, bukan oleh keinginan hati, bukan tentang sesuatu yang kita hargai itu baik baru kita laksanakan, tetapi kita merasa oh itu harus saya lakukan meskipun itu tidak muncul dari dalam diri kita. Nah, jadi persepsinya itu sudah berubah, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi bisa dikatakan dengan bahasa yang sedikit berbeda, mungkin karena bisa juga kita dikatakan karena harus. Jadi kita ikutilah aturan itu, bukan karena kesadaran diri kita bahwa itu adalah hal yang baik, jadi kita lakukan. Jadi karena memang kita tahu itu aturan, baru kita mau melakukannya. Demikian. Ya baik, di sini kita bisa lihat arti dari disiplin. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, di sini ada penekanannya tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi harus memang ada kesadaran diri kita bahwa itu adalah suatu aturan, itu adalah suatu disiplin yang mengarahkan kita ataupun mengacu kita untuk berbuat hal yang lebih baik. Jadi tanpa diperintah, ya contohnya mungkin di sekolah kita ini, tanpa kepala sekolah menyampaikan ataupun membuang men-share di grup kita, Bapak Ibu datang pukul 7 pagi. Nah, hal itu seharusnya tanpa diperintah kita sudah tahu, dan itu sudah harus ada muncul di diri kita sebagai seorang pendidik bahwa hal itu memang harus kita laksanakan tanpa harus dikatakan berulang kali seperti itu. Nah, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kemarin pada pertemuan minggu lalu, Bapak Ibu, saat kita menyusun visi sekolah, kita sudah ada membahas tentang profil pelajar Pancasila. Kemarin ada berapa poin, Bapak Ibu? Masih ada yang ingat? Ada 6 ya, luar biasa Bu Eva. Bisa disampaikan ke 6 poinnya Bu Eva? Mungkin masih ingat? Apa saja? Yang pertama Pak? Beriman. Yang kedua? Apalagi? Gotong royong, bagus. Berkebinekaan global, mandiri, kreatif, bernalar kritis, bagus, sangat luar biasa. Jadi itu adalah bagian dari profil pelajar Pancasila. Ya baik Bapak Ibu, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Jusmiana Burusmbiring. Kepada Ibu Jusmiana saya persilakan. Ya baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu, bagaimana? Masih semangat ke tidak nih? Semangat. Masih semangat ke tidak? Ada yang sudah ngantuk. Ya baik, Bapak Ibu, pada materi ini saya akan menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan setiap orang kita yakini pasti berbeda. Ya, walaupun kita berada dalam satu ruangan ini, maka pada saat tertentu pasti kita memiliki pola atau kebutuhan yang berbeda. Yang berikut, kita juga memiliki cara pandang tentang dunia berbeda antara satu dengan yang lain. Yang berikut adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, baik itu mengenai dalam hal tindakan dan lain sebagainya. Nah, setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sebagai berikut. Ya, jadi setiap manusia bukan hanya murid, pada dasarnya memiliki 5 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini adalah biasanya berkaitan dengan kebutuhan biologis. Ya, misalnya makan, minum, ya kebutuhan rasa aman dan lain sebagainya. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan kebutuhan bertahan hidup. Yang berikut adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Adakah di antara kita yang tidak membutuhkan cinta dan kasih sayang? Pasti dong, pasti semuanya membutuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Kalau cinta dan kasih sayang ini berkaitan dengan apa ini?
Kebutuhan biologis kan psikologis? Kebutuhan psikologis, ya. Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana kalau di dalam hidup kita tidak ada cinta dan kasih sayang. Kira-kira apa yang akan terjadi? Yang berikut adalah kebutuhan akan kebebasan, ya. Ketika kita juga melakukan tindakan, kita juga ingin memiliki kebutuhan akan kebebasan. Mungkin di dalam kelas terkadang kita melihat ada siswa yang sementara lagi belajar IPS, tetapi mungkin pada saat itu dia menggambar seperti itu. Itu berarti pada saat itu dia merasa bahwa dia terkekang. Tidak, kebutuhan yang tidak terpenuhi pada saat itu adalah kebutuhan kebebasan seperti itu. Yang berikut adalah kebutuhan akan kesenangan, ya. Adakah di antara kita yang tidak ingin bersenang-senang? Pasti semuanya kita ingin membutuhkan kesenangan, ya. Yang berikut adalah kebutuhan akan penguasaan, ya. Kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan dasar ini biasanya adalah orang yang selalu berusaha untuk menjadi seorang pemimpin, ya. Biasanya kalau dia belum memiliki kebutuhan penguasaan ini, pada dasarnya biasanya dia itu kalau kebutuhannya belum terpenuhi, dia ketika melakukan suatu kesalahan dia biasanya itu sangat kecewa terhadap dirinya karena dia dominan, ingin menonjolkan diri menjadi seorang pemimpin. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Seperti tadi sudah disampaikan oleh rekan saya bahwa sebenarnya materi ini bukan hanya diperuntukkan untuk guru, tetapi juga diperuntukkan untuk kita selaku orang tua. Bagaimana cara kita memenuhi 5 kebutuhan dasar ini terhadap anak-anak kita di rumah. Jadi kalau misalnya suatu saat kita melihat anak kita misalnya cari gara-gara, butuh perhatian, berarti di situ yang belum terpenuhi adalah cinta dan kasih sayang. Kadang-kadang kan kita bisa melihat begitu, anak ini cari gara terus, ya. Ternyata tanpa kita sadari, memang dia cari gara itu karena dia ingin kita sayang, ya. Ada cinta kasih sayang di situ yang belum terpenuhi, ya. Jadi untuk mama-mama hebat supaya bisa juga lebih mengontrol diri, bagaimana supaya generasi-generasi penerus yang akan datang bisa juga sesuai dengan harapan kita, tidak memberontak seperti itu. Baik, untuk selanjutnya. Ya, baik Bapak Ibu, materi yang berikut adalah motivasi perilaku manusia. Ya, Bapak Ibu, adakah di antara kita yang ketika melakukan suatu tindakan tidak memiliki tujuan? Ketika kita melakukan tindakan pasti ada tujuannya, ya toh? Ya, yakin pasti ketika kita melakukan suatu kegiatan semuanya itu adalah memiliki tujuan, ya. Jadi di sini motivasi, pengertian motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu sesuai tindakan dan tujuan. Jadi ketika kita melakukan tindakan ada juga tujuan, ya. Pagi-pagi misalnya saya memasak di rumah, ya ada di situ tindakan, tapi tujuannya apa? Supaya pada saat nanti misalnya anak saya mau makan atau suami mau makan, ya berarti sudah ada makanan, ya. Itu yang dimaksud dengan motivasi. Ya, di sini ada seorang ahli, Dian Gosen. Nah, di sini ada tulisannya bahasa Inggris, Bapak Ibu. Mungkin Pak Samuel bisa baca dulu bukunya itu. Jangan sampai saya salah baca. Ya, Dian Gosen dalam bukunya apa itu? Coba Pak Samuel. Ini bahasa Inggrisnya coba Pak Samuel. Jangan sampai saya salah baca nanti. Tolong Bu Ida, naiknya kasih Pak Samuel. Saya beri Pak Samuel. Coba Pak Samuel berdiri. Itu bacanya apa itu? Restrukturing kan? Dian Gosen dalam bukunya Restoring School Discipline. Discipline. Iya, jadi dalam bukunya Restrukturing, ya. Kalau tulisannya seperti itu, kakak nanti kalau bahasa Inggris ya. School discipline itu ada 3 alasan seseorang untuk ketika dia melakukan tindakan. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan
perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi motivasi ini itu adalah karena paksaan dari orang lain, bukan dari dalam diri sendiri. Seperti itu. Ya, jadi mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini, mungkin itu juga sering terjadi dalam diri kita. Ya, saya masuk kelas daripada nanti ke kepala sekolah ngomel-ngomel, lebih baik saya masuk kelas. Contoh misalnya. Nah, itu berarti kan bukan karena memang kita yakin bahwa itu memang tugas kita begitu, tapi karena daripada dia ngomel-ngomel, daripada nanti anak saya di kelas saya berkelahi, lebih baik saya masuk dalam kelas. Yang diharapkan sebenarnya tidak seperti itu. Ya, jadi ini berkaitan dengan motivasi yang berasal dari luar diri kita. Yang berikut adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Jadi ada juga seseorang melakukan motivasi tindakan itu adalah berkaitan dengan imbalan atau penghargaan. Nah, ini adalah satu tingkat di atas motivasi pertama. Pada tahap ini seorang akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Ini merupakan satu tingkat dari yang pertama. Jadi yang kedua ini lebih baik daripada yang pertama. Ya, ini juga masih dari luar, ya, tetapi di atas itu dia lebih ke arah negatifnya, ya. Ini jadi kita melakukan tindakan itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ya. Jadi di situ sebenarnya sudah ada sedikit motivasi dalam diri kita, tetapi masih juga ada motivasinya dari luar, ya. Tapi tidak dominan dari luar seperti itu. Yang berikut adalah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, pada tingkat motivasi ini, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya jika melakukannya? Karena ini berasal dari dalam diri kita, berarti nanti apa ya motivasinya? Dia akan menjadi apa seperti jika saya melakukan motivasi tersebut. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang berasal yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi ini bersifat internal. Ya, jadi motivasi yang ketiga inilah yang diharapkan muncul dari dalam diri kita, baik ketika kita melakukan tugas sebagai seorang pendidik dan juga baik ketika kita melakukan tugas kita sebagai orang tua. Ya, Bapak Ibu, yang berikut adalah tujuan disiplin positif. Nah, sebenarnya apa tujuan kita melakukan disiplin positif? Ya, tujuannya adalah menanamkan motivasi ketiga pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, jadi ketika kita melakukan tindakan yang tujuannya itu atau motivasinya berasal dari diri kita, maka kita sudah menjadi diri sendiri tanpa diperintah lagi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya. Ya. Yang berikut adalah hukuman atau konsekuensi. Nah, berkaitan dari ketiga tadi, ya, yang pertama itu tadi berkaitan dengan hukuman, ya, toh Bapak Ibu. Jadi daripada nanti saya dapat omel, lebih baik saya melakukan tugas tersebut. Itu berkaitan dengan hukuman. Apa itu hukuman? Coba Bapak Ibu. Seringkali kita mendengar istilah hukuman dengan konsekuensi. Ayo Bapak Ibu, siapa yang bisa memberikan pendapat apa itu hukuman? Efek dari perbuatan salah. Satu orang Ibu Salah coba berdiri. Hukuman itu menurut Ibu Salah apa ya? Saya memang melakukan aturan dari lain. Yang baik dikasih hukuman itu kita tidak melakukan
aturan atau tidak menaati aturan dan tidak banyak atau tidak bertanggung jawab. Ya baik, terima kasih Ibu Salom. Ada lagi rekan yang lain bisa memberikan pendapat tentang hukuman? Menurut Ibu Salom, hukuman itu adalah ketika seseorang tidak melakukan aturan seperti itu. Itu yang disebut dengan hukuman. Coba Ibu Ida silakan. Ya, apa ya? Efek dari sesuatu hal yang kita buat karena salah. Jadi karena saya salah berbuat, nanti dapat hukuman. Saya mungkin disuruh cuci piring tapi tidak cuci piring, nanti mungkin saya dapat sulit atau dapat mahal. Ya baik. Terima kasih untuk Ibu Ida. Ya, jadi menurut Ibu Ida adalah hukuman itu adalah efek dari sesuatu tindakan yang tidak dijalankan, ya, sehingga dia mendapatkan hukuman. Yang berikut Bapak Ibu, coba siapa yang bisa memberikan pendapat tentang apa itu konsekuensi? Akibat dari perbuatan. Berarti ya. Ya, konsekuensi adalah akibat dari apa yang kita buat. Jadi misalnya saya ini memukul siswanya sampai mungkin berdarah, konsekuensinya ya mungkin saya siap dilaporkan ke polisi atau orang tuanya datang pukul saya. Mungkin begitu. Ya baik, terima kasih kepada Ibu Ida. Coba mungkin ada yang lain? Pak Gun mungkin, Ibu Eman silakan. Kalau menurut saya mungkin kalau konsekuensi itu yang baru diucapkan, kemudian kalau hukuman itu sudah tindakan. Ya, menurut Ibu Emma, konsekuensi itulah hal yang berupa ucapan. Kalau hukuman itu berupa tindakan. Baik. Ada lagi? Ya, Ibu Dariati. Baik, saya coba di konsekuensi. Menurut saya konsekuensi itu adalah sesuatu, misalnya kalau kita berbuat yang tidak baik, berarti hal yang tidak baik juga akan datang pada kita. Tapi kalau kita berbuat yang baik, berarti hal baik juga yang akan datang pada kita. Kalau salah berarti tidak baik. Terima kasih. Ya, semua jawaban Bapak Ibu itu adalah benar. Ya, jadi dapat dikatakan itu hukuman dengan konsekuensi itu dia beda-beda tipis begitu. Tapi tidak sama. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pengertian dari hukuman. Hukuman adalah suatu bentuk konsekuensi negatif yang bisa diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan, norma, atau hukum. Nah, jadi hukuman ini Bapak Ibu biasanya itu datangnya mendadak. Ya, misalnya ada siswa kita, saya misalnya selaku kesiswaan, ada siswa yang terlambat, dia tidak tahu. Ya, ketika kita mengarahkan dia, misalnya membuat barisan yang berbeda, temannya rekan yang lain misalnya sudah masuk dalam kelas, terus kita membuat barisan yang berbeda, dia tidak tahu tuh apa yang akan dia terima akibat daripada yang dia lakukan, begitu. Jadi pada dasarnya itu biasanya itulah tindakan yang kita lakukan itu adalah bersifat negatif. Ya, mungkin suruh lari keliling lapangan, mungkin suruh push up dan lain sebagainya. Nah, itu berkaitan dengan hukuman. Yang berikut, konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif. Nah, jadi konsekuensi ini bisa juga bersifat negatif, bisa juga bersifat positif. Ya. Konsekuensi, beda hukuman dengan konsekuensi. Konsekuensi itu adalah dibuat berdasarkan kesepakatan kita. Ya, misalnya saya selaku wali kelas, ketika saya membuat kesepakatan kelas, waktu itu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Di situ salah satunya kan kita selaku wali kelas kan ada jadwal menyapu. Nah, pada suatu ketika Suparjo nih tidak melakukan tugas menyapu. Nah, konsekuensi yang kami sepakati pada saat itu, ketika dia tidak bergabung dengan rekannya menyapu, maka minggu berikutnya yang bertugas itu adalah dirinya sendiri. Nah, itu yang disebut dengan konsekuensi. Jadi pada saat itu walaupun ketika Suparjo tidak melakukannya, dia sudah tahu bahwa minggu depan itu adalah tugasnya menyapu sendiri. Jadi sudah dibuat berdasarkan kesepakatan di dalam kelas. Nah, begitu juga mungkin kita
kita selaku orang tua, ketika anak kita misalnya melanggar atau tidak sesuai dengan yang aturan yang sudah kita buat, maka kita buat konsekuensi. Nah, ketika dia melakukan hal yang salah, ya dia akan menerima konsekuensi seperti itu. Jadi tidak tindakan itu tidak mendadak seperti itu. Dia sudah mempersiapkan diri seperti itu. Ya, baik. Yang berikut Bapak Ibu, ini ada satu contoh kasus. Nah, untuk contoh kasus ini saya minta kesediaan dari rekan seorang rekan untuk membacakan contoh kasus. Setelah itu baru nanti kita lihat kira-kira dia masuk di dalam mana nih, hukuman kah atau konsekuensi kah, seperti itu. Coba saya minta kesediaan Ibu Rizky membaca kasus. Contoh kasus, IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Warga kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara gagap. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang gagap dan merasa malu luar biasa, dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Suasana kelas semakin gaduh dan anak-anak terus tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk Ibu Rizky yang sudah bacakan contoh kasus tadi. Nah, dari kasus yang tadi, slide sebelumnya, coba Bapak Ibu perhatikan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Nah, di sini Pak Seno ini adalah seorang guru, ya, bukan sebagai orang tua, dia sebagai seorang guru. Nah, kira-kira apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno tadi? Dia membiarkan murid lain mentertawakan si IPA seperti itu. Coba Pak Samuel. Sebenarnya menurut saya itu tidak setuju karena seakan-akan gurunya ikut untuk mendukung anak-anak untuk membuli siswa itu. Ya, baik, terima kasih Pak Samuel. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini dari Pak Samuel tidak setuju. Alasannya karena seakan-akan guru juga ikut membuli si IPA yang pada saat itu adalah tidak serius dalam pelajaran matematika. Mungkin ada yang lain? Ya, semua tidak setuju ya dengan tindakan Pak Seno. Berarti dalam hal ini saya bisa simpulkan kesimpulan sementara semua guru di SMP 1 itu adalah guru hebat, ya, karena tidak setuju dengan tingkah atau laku yang diberikan oleh Pak Seno selaku seorang guru atau seorang pemimpin pembelajaran pada saat itu. Yang berikut, nomor 2, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Tidak ada. Coba Pak Martin dulu. Saya belum dengar suaranya. Kasih tolong mic dulu. Menurut Pak Martin nih, ya, tindakan dari kasus tadi, ya, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, kalau menurut saya. Berdiri Pak. Ya, kalau menurut saya sebagai hukuman. Alasannya? Alasannya karena dia melakukan kesalahan. Jadi, itu saja. Ya, baik, terima kasih untuk Pak Martin. Ya, menurut Pak Martin tindakan Pak Seno itu adalah terhadap IPA itu adalah hukuman.
Adakah yang lain Bapak Ibu? Atau ada yang beranggapan bahwa itu adalah sebuah konsekuensi? Semua sepakat ya hukumannya? Ya baik, ya memang betul ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap IPA itu adalah hukuman Bapak Ibu ya, karena dia juga membiarkan rekannya yang lain untuk untuk menjatuhkan dia lebih akan berakibat lebih negatif seperti ini. Ya baik Bapak Ibu, ini adalah perbedaan antara hukuman, sanksi atau konsekuensi. Nah, hukuman itu biasanya identik dengan identitas gagal. Jadi bagi kita yang guru, termasuk saya juga, ya mungkin termasuk penghukum juga, ya, yang dominan, ya, selama ini mungkin yang sering saya lakukan. Tetapi menurut pemahaman di sini, hukuman itu identik dengan identitas gagal di kemudian hari, ya, karena hukuman itu biasanya berdampak pada jangka panjang, ya. Jadi trauma-trauma yang ada pada anak sekarang itu akan berakibat atau berimbas di kemudian hari. Nah, itu yang berkaitan dengan hukuman, ya. Jadi hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya, tanpa ada kompromi, memang harus terjadi ketika dia melakukan suatu tindakan yang keliru seperti itu. Yang berikut, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, coba nanti kita refleksi lagi, baik selaku guru maupun selaku orang tua, kira-kira kita suka sering tidak memberikan hukuman terhadap anak kita. Sebenarnya itu menurut kita itu baik, tetapi kita tidak sadari bahwa itu akan berakibat, ya, ke depannya di kemudian hari, ya. Yang berikut adalah murid atau anak akan tersakiti, ya, ketika kita memberikan hukuman. Mungkin maksud kita memberikan efek jerah, tetapi tanpa kita sadari tadi akan muncul, ya, sifat-sifat yang tidak diinginkan di kemudian hari. Yang berikut adalah sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, jadi kalau dia tidak takut, sudah, dia tidak perlu lagi, ya, melakukannya. Yang berikut berlakunya hanya untuk sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Yang berikut adalah peraturannya adalah biasanya kita mengucapkan kata begini, ya, kamu harus melakukannya, itu bentuk hukuman seperti itu. Ya, yang berikut adalah murid atau anak membenci peraturan. Nah, kalau konsekuensi juga memang sesuatu harus tetap terjadi, tetapi sudah diketahui oleh semua warga kelas kita, oleh semua warga SMP, atau oleh semua warga rumah tangga yang ada di dalam rumah seperti itu. Memang ada juga efeknya, ada juga tindakan akibat salah melanggar kesepakatan yang sudah kita buat, tetapi kita sudah tahu, ya. Yang berikut adalah tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, ya. Tapi karena kita sudah sepakat tadi, ya, dia dengan senang hati menerima, memang itu sudah kesepakatan seperti itu. Jadi habis itu sudah, ya. Biasanya kalau hukuman itu sudah selesai dia melakukannya, itu masih mungkin ketemu kita, ya. Makanya tidak jarang juga karena kita membenci guru mungkin waktu SD, ya, karena mungkin ada hal yang kurang baik dilakukan. Jadi pada saat sudah dewasa seperti ini kita ketemu, saya tidak mau ketemu dia. Nah, itu efek dari hukuman seperti itu. Yang berikut adalah murid anak dibuat tidak nyaman, ya, sama tidak nyaman, tapi hanya sementara seperti itu. Yang berikut memperlakukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ya, kalau seperti tadi contoh, ketika saya membuat suatu kesepakatan, pada saat Suparjo tidak melakukan tugasnya, kan saya harus memantau apakah dia melakukan tugasnya atau tidak, ya, seperti itu. Jadi ada jiwa di situ kita harus pantau, ya, sesuai dengan konsekuensinya kan tidak. Ya, bisa saja dia sudah tahu tapi dia lari. Nah, tetapi kita di sini perlu memantau, ya. Yang berikut adalah apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya. Jadi di situ pada saat contoh kasus tadi si Suparjo tidak melakukan tugas menyapu, saya juga bertanya, kok bisa lakukan sendiri kan tidak? Dia bilang bisa, itu siap itu. Nah, itu bertanya.
Karena konsekuensi, kau sudah tahu bahwa konsekuensinya seperti ini. Sekarang, kau mampu tidak melakukannya, siap itu, saya siap melakukannya seperti ini. Yang berikut adalah murid atau anak menghormati peraturan, ya, itu dari konsekuensi. Nah, konsekuensi dengan restitusi inilah termasuk di dalam identitas sukses, ya. Jadi ketika kita melakukan konsekuensi dan restitusi ini, ya, dia cenderung ke arah yang lebih positif, ya. Kalau tadi hukuman itu adalah masuk di dalam identitas gagal, ya. Yang berikut adalah untuk restitusi, nanti ada rekan kami yang lain akan menyampaikan tentang restitusi. Ya, Bapak Ibu, mari kita berlatih di sini membedakan antara hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi menurut saya? Iya, betul sekali. Ya. Nanti kita lihat jawabannya. Untuk Bapak Ibu yang pertama konsekuensi. Semua sepakat kan? Ya, yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ya, sepakat, itu adalah hukuman, ya. Yang berikut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, itu masuk konsekuensi menurut Bapak Ibu, nanti kita lihat. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ya, itu termasuk dalam hukuman. Yang berikut adalah murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini termasuk yang mana? Siapa yang berpendapat konsekuensi? Ya, Ibu Ida. Yang konsekuensi siapa? Coba tunjukkan. Sudah tahu harus pakai sepatu konsekuensi. Ya, menurut Ibu Ida dengan Ibu Daryanti dengan Ibu Salomina, ini adalah merupakan konsekuensi. Sementara rekan yang lain berpendapat bahwa itu adalah hukuman. Yang berikut adalah berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Ya, menurut Bapak Ibu semuanya itu adalah hukuman. Nah, coba kita lihat jawabannya kira-kira yang mana? Ya, untuk yang pertama tadi adalah konsekuensi, betul sekali. Yang kedua adalah hukuman, yang ketiga adalah konsekuensi, yang keempat itu adalah hukuman, yang kelima itu adalah hukuman, yang keenam itu juga adalah hukuman. Ya, Bapak Ibu, jadi di sini semua Bapak Ibu guru sudah mampu membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Ya, terima kasih, luar biasa Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yang memaparkan materi restitusi posisi kontrol guru akan dibawakan oleh rekan saya Ibu Prastika Gale. Pada Ibu disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan memaparkan materi tentang restitusi posisi kontrol guru. Sebelumnya saya lihat Bapak Ibu guru sudah penuh, tidak? Kalau begitu mari kita ice breaking dulu. Berdiri. Minum es krim. Ice breaking. Oh, saya kira minum es krim, makan es krim. Bapak Ibu silakan berdiri. Ice breaking. Video-video kita yang ice breaking. Di sini kita akan melakukan Di sini kita akan melakukan Beku the best. Bapak Ibu silakan lihat teman-teman di depan, teman-teman di samping, dan sekeliling. Terima kasih. Ya, jadi tepuknya begini. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am, you are, we are the best. Yes, yes. Bisa? Bisa.
videokan. Bisa? Oke, mari kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Oh yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Oke, mari kita lanjutkan. 1, 2, 3. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Kita lanjutkan. Terima kasih. Mari kita fokus lagi ke materi. Restitusi posisi kontrol guru. Dian Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 1998 berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol, yakni yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat pemantau, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu sebagai manajer. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa mengenakan hukuman fisik maupun verbal. Penghukum biasanya nada suaranya itu tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin saya dan Bapak Ibu guru sering melakukannya. Nada tinggi. Iya. Sekarang kita menyadari setelah adanya materi ini, mari kita sadar bahwa posisi penghukum ini bisa kita kendalikan. Hukuman fisik maupun verbal. Hukuman fisik di sini adalah saya memukul, mencubit, kemudian atau memutik apabila anak-anak kita di sekolah maupun anak kita di rumah melakukan sebuah kesalahan. Kemudian hukuman verbal, misalnya membentak, memberikan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan anak-anak kita. Itu yang posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua yaitu sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah biasanya bernada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat kepada anak, dan lesu. Saya lihat di dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah, banyak terutama kepala sekolah sudah menunjukkan, memberikan contoh kepada kita apabila ada anak kita yang melakukan kesalahan, ibu segera merangkul, kemudian menepuk-nepuk pundak anak tersebut, kemudian memberikan penjelasan-penjelasan ke arah yang lebih positif. Berikutnya posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif atau mengajak. Posisi teman pada guru biasanya bisa negatif maupun positif. Guru bisa negatif atau positif. Maksudnya di sini negatifnya itu apabila kita menyakiti, memberikan kata-kata yang negatif, memberikan
kata-kata yang bisa menyinggung perasaan anak kita. Sedangkan positifnya itu yang tadi saya sudah katakan bahwa kita bisa merangkul, mengajak anak yang salah, merangkulnya, kemudian memberikan ajakan-ajakan yang lebih positif. Yang keempat yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi pemantau tersendiri bahwa berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ya, di sini tadi dikatakan bahwa mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Di dalam misalnya saya, di kelas saya, salah satu ada salah satu anak saya yang misalnya setiap hari tidak hadir dalam kelas, namun hadir di lingkungan sekolah. Misalnya hari pertama saya kontrol dia, saya pantau di kelas, dia tidak ada. Itu satu hari. Kemudian besoknya saya pantau lagi, ternyata dia belum ada. Hari demi hari saya kontrol, dia kadang ada, kadang tidak ada, timbul tenggelam. Jadi di situ kita sudah bisa mengambil sikap bahwa anak ini kita pantau kehadirannya di kelas dan segera mengambil tindakan. Posisi yang terakhir atau posisi yang kelima yaitu sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, namun kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompok yang lebih kuat dan lebih baik. Iya. Jadi di sini sebagai manajer kita memanggil siswa yang sedang bermasalah. Misalnya dia sedang bermasalah dengan salah satu temannya di kelas, kemudian kita bimbing baik-baik. Di sini kita posisinya sebagai manajer tidak menyalahkan salah satu, tidak menyalahkan siapapun, tetapi kita melihat, mengidentifikasi, menganalisis kebutuhannya dan kebutuhan orang lain. Apa maksudnya kau melakukan hal itu? Apa alasannya? Ditanya, digali dia punya alasan-alasan sampai dia melakukan hal tersebut. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan terkait tentang posisi kontrol tadi. Pertanyaan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapakah yang mengatakan hal tersebut? Apakah dia pendukung? Apakah dia pencari masalah? Membuat rasa bersalah? Apakah dia sebagai teman? Apakah dia sebagai pemantau? Dan apakah dia sebagai manajer? Ya, nomor satu, kira-kira posisi kontrol siapa yang mengatakan hal tersebut? Ayo Bapak Ibu Guru. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol siapa yang mengatakan hal tersebut? Apakah dia sebagai pendukung, teman,
Manajer? Atau siapa? Ayo, angkat tangan. 5 tadi. Coba dari awal dulu, buka dari awal. Oke, bang, ya. Di sini tadi ada 5. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Pembuat merasa bersalah. Dua. Ya, 1 orang. Ibu Ida mungkin. Pembuat merasa bersalah. Iya. Tadi Ibu Ida sudah mengatakan bahwa saya kecewa sekali dengan kamu itu pada posisi pembuat merasa bersalah. Ya. Pertanyaannya kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol siapa yang mengatakan hal tersebut? Manajer. Penghukum. Iya, mari kita Manajer. Nomor 3, ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu posisi kontrol siapa yang mengatakannya? Manajer. Manajer? Teman atau manajer? Ada yang teman? Angkat tangan yang teman. Angkat tangan yang manajer. Iya. Sebagian mengatakan teman, sebagian lagi mengatakan manajer. Baik. Nomor 4, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Posisi kontrol mana yang mengatakan hal tersebut? Manajer. Teman? Sepertinya. Manajer. Teman, manajer, pemantau, pembuat merasa bersalah atau penghukum? Manajer. Teman? Iya. Kita ke nomor berikutnya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol mana yang mengatakan hal tersebut? Manajer. Hukum, manajer, teman, manajer. Setuju? Ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kamu selalu yang paling terakhir. Teman. Pemantau, penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau. Oke. Mari kita lihat bersama-sama posisi kontrol yang tepat. Iya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol adalah pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukan yang benar. Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Ayo, lakukan demi Bapak Ibu. Tadi kita sudah melakukan yang posisi kontrol sebagai teman itu memelas atau mengajak. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Tadi sudah dikatakan pemantau adalah sangat berkaitan dengan hitungan atau data. Memberikan stiker bintang itu kan kalau kepada anak-anak, 1 hari ini kau dapat berapa stiker bintang misalnya. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu posisi manajer. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu posisi kontrol sebagai penghukum. Kita kira itu teman. Iya. Kira-kira kita setiap harinya itu berada pada posisi kontrol yang mana? Mari kita sadar dan kita mulai dari diri masing-masing. Saya sebagai teman. Iya. Sebagai teman. Sekarang kita masuk di dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya, coba mari kita lihat antara peraturan dengan keyakinan kelas atau keyakinan nilai kebajikan yang kita tuju. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu adalah aturan. Sedangkan nilai kebajikan yang kita akan tuju yaitu tanggung jawab. Di sini kita di dalam keyakinan kelas, Bapak Ibu,
Di dalam keyakinan kelas itu kita menggunakan kata-kata yang positif. Jadi misalnya, jangan berlari di kelas. Itu di sini kita tidak menggunakan kata jangan atau tidak boleh. Jangan ribut pada saat pembelajaran berlangsung. Ya. Di sini dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang timbul yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Di peraturan kelas itu masih ada kata dilarang, sedangkan pada nilai kebajikan itu tidak menggunakan kata negatif. Di situ kata positif yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan yang ada yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, komitmen bahwa saya wajib hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan yang dituju yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Itu nilai kebajikannya yaitu berdampak pada kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikannya yaitu menghormati orang lain dan kesabaran, sabar menunggu giliran. Gunakan masker. Nilai kebajikannya yaitu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu nilai kebajikan yang ada di situ yaitu keselamatan dan keamanan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi apabila kita melakukan keyakinan kelas, kita wajib menghadirkan semua warga kelas. Kemudian kita mengambil kesepakatan hal-hal apa yang akan kita yakini bersama untuk kita lakukan bersama. Di sini ada dokumentasi mengenai pembuatan keyakinan kelas pada kelas 9A yang sudah dilakukan oleh Ibu Elidora Ginting. Jadi di kertas merah ini adalah hasil suara-suara dari siswa, hasil keyakinan yang mereka inginkan. Misalnya saya ingin kelas yang tenang, saya ingin kalau kita belajar tidak ada yang makan di kelas. Jadi keyakinan-keyakinan ini ditulis sendiri oleh anak-anak, kemudian ditempel di kertas merah itu. Kemudian guru memberikan menyusun kertas-kertas itu, memberikan pengertian mana yang masuk di dalam disiplin, mana yang masuk di dalam tanggung jawab dan sebagainya. Setelah itu disepakati untuk dilakukan bersama. Dari kata kesepakatan itu kita yakini bahwa kita akan lakukan bersama-sama. Untuk materi selanjutnya segitiga restitusi, saya persilakan Ibu Bernadetta Sembiring untuk melanjutkannya. Ya, terima kasih untuk Ibu Prastika. Ini adalah materi terakhir tentang segitiga restitusi.
Ya, untuk materi segitiga restitusi, segitiga restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Artinya, di materi segitiga restitusi ini kemarin kami juga sudah melakukan restitusi kepada siswa, walaupun itu restitusinya di setting, ya adegannya di setting, tetapi masalah yang diangkat itu adalah masalah yang terjadi di lingkungan sekolah, seperti itu. Jadi kenapa kita harus melakukan sebuah restitusi? Nanti ada alasannya, sehingga nanti Bapak Ibu juga bisa menerapkan tentang segitiga restitusi ini dalam menangani siswa-siswa kita yang ada di sekolah, seperti itu. Ya, ini adalah tahapan segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi ini dilakukan yang pertama, menstabilkan identitas. Artinya menstabilkan identitas, ketika siswa itu melakukan kesalahan, otomatis anak ini pasti ada emosi. Ya, dia pasti ada emosi. Kalau misalnya tadi kita tangani masalah perkelahian, pasti ini emosi. Caranya bagaimana? Kita meredakan dulu dia punya emosi dulu, supaya ketika kita bertanya kepada mereka, mereka akan menjawab dengan jujur. Jadi bukan berarti langsung begitu kita lihat mungkin tadi dia memukul, kita langsung ngejudge dia bahwa kamu tadi yang salah karena sakit kamu pukul. Seperti itu. Jadi kita harus meredakan dulu masing-masing emosinya, baru nanti kita bisa tahu, ya. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini, biasa kata-kata yang kita tanyakan di situ adalah kamu tentu punya alasan. Setiap anak melakukan itu pasti ada alasannya. Kenapa dia memukul? Kenapa misalnya dia berkata-kata yang tidak sesuai? Pasti ada alasannya. Seperti itu. Jadi kita harus bertanya kepada anak-anak itu. Seperti itu. Jadi supaya mereka juga artinya terbuka, bisa menyampaikan apa kira-kira alasanmu sehingga kamu berkata seperti itu, sehingga kamu melakukannya. Begitu. Jadi itu yang kita lakukan, kita validasi tindakan yang salah, ya. Karena akan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa mengucapkan tadi kata-kata salah. Kira-kira ada nggak cara lain seperti itu? Jadi jangan langsung kita membuat dia makin down lagi, makin terpuruk lagi. Jadi pelan-pelan kita akan bertanya ke anak-anak seperti itu. Ya, yang ketiga kita menanyakan keyakinannya. Menanyakan keyakinan di sini nilai-nilai apa yang telah disepakati. Ini kembali tadi ke kesepakatan kelas tadi. Kira-kira nilai-nilai apa saja yang sudah disepakati di dalam kelas? Misalnya dilarang berkata kotor misalnya di dalam kelas. Berarti dia sudah melanggar apa? Menghormati hak orang lain. Atau mungkin dilarang mengganggu teman. Seperti itu, kesepakatan di kelas. Berarti dia sudah melanggar kesepakatan yang sudah dilakukan di dalam kelas. Seperti itu. Jadi kita tanyakan, kamu sudah tahu, kamu melakukan hal yang salah. Dia sudah tahu, tapi kita tanya, kira-kira kesepakatan mana yang sudah kamu langgar? Nanti dia dengan sendirinya akan menyampaikan. Ya, kesepakatan yang sudah saya langgar adalah misalnya tidak menghormati teman, seperti itu, tidak bertanggung jawab. Ya, terus kita tanya, kira-kira ada tidak solusi yang bisa kamu lakukan? Karena di sini kita tidak boleh, kita tidak dapat menentukan bahwa dia sudah salah, nggak boleh. Itu berarti kita kembali ke penghukuman. Seperti itu, kita mencari solusinya, sama-sama mencari solusi supaya anak ini juga dia bisa kembali ke lingkungannya dengan penuh positif. Jadi tidak negatif, ya. Tapi kalau kita
tidak cari solusinya, nanti dia merasa bersalah. Seperti itu. Jadi supaya dia juga, artinya tadi sudah disampaikan oleh teman sebelumnya, anak ini harus kita kembalikan ke kelompoknya menjadi lebih kuat lagi, lebih yakin lagi. Seperti supaya dia rasa percaya dirinya bisa menjadi lebih kuat seperti itu. Jadi kemarin juga sudah dilakukan ya untuk segitiga restitusi ini. Sebelum kami mendapat materi ini di LMS, Ibu Kepala Sekolah sudah menantang kami sebagai CGP ketika menangani anak-anak kita yang sedikit bermasalah. Ya, jadi dia tanya kepada Ibu Ginting, apakah siap merestitusi? Ya, kami jawab siap, tetapi siap dengan kata kurang yakin, begitu, karena kami masih tahap belajar. Jangan sampai kita salah merestitusi seperti itu. Jadi ada satu nanti video terakhir jika nanti kita akan tampilkan ketika Ibu Sembering melakukan restitusi terhadap Ai Iwangi, ya, itu adalah tahap restitusi secara mendadak. Jadi itu bukan direkonstruksi, itu memang kisah nyata yang dilakukan di dalam ruangan Ibu Kepala Sekolah. Tapi memang suaranya kurang bagus ditangkap. Tapi itulah salah satu cara bagaimana kita berkomunikasi dengan siswa seperti itu. Nanti di terakhir ada videonya. Mungkin itu lanjut. Ya, tahapan segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas, berbuat salah satu itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kita sampaikan kepada anak untuk menstabilkan identitasnya ketika dia bersalah. Tidak ada orang yang sempurna. Ibu guru juga pernah melakukan hal yang salah. Artinya untuk meredakan dia punya emosi tadi. Jadi kata-kata yang bisa kita sampaikan, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan. Bapak Ibu yang tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Artinya mari kita duduk bersama, kita cari solusinya seperti itu. Kamu berhak merasa begitu ya, karena pasti ada punya perasaan ya, rasanya seperti itu ya. Oke, yang berikutnya tahapan kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ya, caranya kamu pasti punya alasan, itu yang saya bilang tadi. Mereka setiap melakukan tindakan itu pasti punya alasan. Apakah membela diri, apakah menjaga supaya tidak terluka, itu kan pasti mereka punya alasan. Seperti itu ya. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalnya tadi ada contoh kasus dia merusak tugas temannya. Ya, karena dia tidak ingin tugasnya dirusak, pasti dia mempertahankan haknya. Seperti begitu. Caranya bagaimana mempertahankan haknya? Ya, mungkin ada yang memukul, ada yang berkata yang tidak sopan kepada temannya, karena dia mempertahankan haknya. Jadi seperti itu untuk tahapan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu kata terakhir yang kita tanya. Setelah kita melakukan kedua tahapan tadi, kita tanya terakhir, kira-kira setelah ini kamu mau jadi apa kira-kira? Jadi dia akan terbayang ke depannya. Seperti itu. Jadi kita tanya ke anaknya. Setelah kita sama-sama mencari solusi, ini solusi yang kita buat secara bersama-sama. Artinya tidak merugikan yang pelaku dan yang melakukan yang korban. Seperti itu. Kira-kira solusi ini yang kita cari. Bagaimana menurut kalian berdua? Ya, supaya mereka kembali ke lingkungannya itu dengan damai. Ya. Karena biasa kita di kantor itu, ayo salaman, ayo pelukan. Karena kita lakukan hanya segitu saja, salaman, pelukan. Habis ke situ sampai di luar baru dia senggol lagi, seperti itu. Ya, jadi harapan kami Bapak Ibu, karena ini berkaitan dengan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah, berdasarkan tadi materi yang kami sampaikan, sebaiknya kita setiap guru itu berusaha membuat kesepakatan di dalam kelas per mata pelajaran, sehingga ketika kita masuk ke dalam kelas itu artinya bisa
bisa lebih kondusif seperti itu, ya. Oke. Ya, untuk materi terakhir memang singkat saja. Jadi demikianlah hasil pemaparan materi kami. Saya mewakili teman-teman CGP dari keenam kami. Mohon maaf jika selama pemaparan materi masih begitu banyak kekurangan, karena kami juga di sini masih tahap belajar. Intinya kami di sini teman-teman mau berbagi apa yang kami dapat selama pendidikan, karena ini memang juga sebuah tugas dan kewajiban kami di CGP, bahwa ketika kami mendapatkan materi ini harus diimbaskan kepada teman di lingkungan sekolah seperti itu. Jadi intinya kita berbagi kepada teman. Ambillah nilai positifnya dari kami, jangan ambil nilai yang negatif, karena kami tahu bahwa kami banyak kekurangan, masih banyak kesalahan yang kami lakukan, tapi inilah kami apa adanya. Namanya kami belajar, kami mempersiapkan diri semampu kami. Jadi seperti itu. Mungkin kepada Ibu Kepala Sekolah bisa memberikan tanggapan, masukan kepada kami CGP supaya nanti ke depannya di tugas-tugas berikutnya kami bisa melakukan lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Videonya tadi yang dijanjikan. Coba ini post sedikit. Ya baik Bapak Ibu, saya juga ini sudah jam hampir 1:30, mungkin kita sudah sebentar, tapi minta waktu sedikit saja. Video ini kemarin saya mencoba merestitusi Ibu Angin, tapi dia tak mungkin kamera handphonenya mungkin ketika Ibu tinggalkan mungkin padat atau bagaimana, jadi ini tidak sampai, tidak selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat siang, Ibu Guru. Ya, selamat siang. Silahkan duduk. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Ada yang sakit kah? Atau ada yang apa? Ada. Ya, kalau yang sakit, semoga dia cepat sembuh supaya nanti boleh mengikuti pembelajaran berikutnya. Baik, itu ya. Oke, amin. Ya, untuk kegiatan kita di siang hari ini di kelas 8E, Ibu Guru punya satu kegiatan di mana kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ya. Di mana apa kira-kira tujuannya kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas di kelas 8E, ya. Tujuannya adalah supaya pembelajaran di kelas 8E ini, pembelajaran PKN bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Terus apalagi tercapai tujuan pembelajaran, ya. Jadi kita buat keyakinan kelas ini, nanti kalian masing-masing bisa menyampaikan, ya, menyampaikan apa kira-kira yang menjadi keyakinan kelas kalian, apa yang menjadi keinginan kalian, sehingga pada saat pembelajaran PKN kelas ini bisa kondusif. Ya, sekarang bisa tanamkan di dalam hati kira-kira saya maunya kelas saya seperti apa, yang saya impikan seperti apa. Jadi, itu ya. Ya, jadi nanti bisa dituliskan di kertas warna-warni. Ibu Guru bisa nanti kasih kertas warna-warninya. Kalian tulis di situ, baru tempel ke depan. Dari hasil yang kalian tulis itu nanti kita sepakati 2 atau 3, karena keyakinan kelas itu tidak boleh banyak. Nanti kalau terlalu banyak kalian tidak bisa laksanakan, karena itu harus dilaksanakan. Ya, jadi cukup 2 atau 3 keyakinan kelasnya. Terus dalam membuat keyakinan kelas ini tidak boleh ada kata negatif. Misalnya jangan berikut. Itu bukan keyakinan kelas. Tidak boleh kata
dituliskan. Bisa 2, bisa 1. Tulisnya di sebelah sini supaya nanti bisa ditempel ya. Oke, silakan. Ya, silakan ditulis, bisa 1, bisa 2. Ada yang sudah selesai? Kalau sudah, sebelum ditempel, siapa yang bersedia membacakan hasil yang dia tulis? Angkat tangan. Ayo, siapa yang bersedia membacakan? Angkat tangannya. Ayo, tidak ada yang salah, tidak ada yang betul. Silakan angkat tangan baru bacakan apa yang kalian tulis. Angkat tangan, siapa yang bersedia? Ayo. Ya. Obek. Apa? Bacakan. Keyakinan kelas. Iya, maksudnya apa? Disiplin. Terus, yang lain? Disiplin saling menghormati tepat waktu. Disiplin saling menghormati tepat waktu. Yang sebelah sini? Apa kira-kira yang kalian mau nih? Yang kalian mau nih ketika supaya pembelajaran di kelas itu bisa tentram. Yang selama ini mengganggu pada saat pembelajaran. Kira-kira apa? Saya mau kelas saya tidak ada yang misalnya ribut. Ya. Apa kira-kira bisa dituliskan saja di situ. Nanti kita pilih. Ayo. Siapa lagi yang menyampaikan? Ini ketua kelas apa? Apa keyakinan kelasmu? Menurutmu? Hah? Datang tepat waktu. Ini apa? Apa yang sudah ditulis? Datang tepat waktu juga. Ada yang lain? Hah? Yang Natasha apa? Kelas menjadi tenang dan nyaman. Kelas menjadi tenang dan nyaman. Ya, berarti kalau nanti tenang dan nyaman ini ada kaitannya dengan apa? Kebersihan kan? Ya, ada kaitannya dengan kebersihan. Berarti petugas piketnya itu harus jalan, harus aktif. Ya, sehingga nyaman. Kalau tenang itu berarti tidak ribut di dalam kelas. Ya, kalau tidak ribut itu berarti saling menghargai tadi. Bisa? Oke.
Satu-satu, antri supaya nama kamu lah, jangan nama saya. Yang ini. Sudah menyampaikan keyakinan kelasnya. Oke. Ya, oke. Kalau sudah, berapa ini? 4, 6, 10, 16. Ya, 4 kali 4, 16. Jadi semua menuliskan keyakinan kelasnya di sini. Oke, nanti kita ambil. Tadi ada yang menginginkan nyaman, ada yang menginginkan disiplin, ada yang menginginkan saling menghargai, saling menghormati. Berarti yang pertama keyakinan kelasnya ini apa? Hadir teman? Pada waktu di dalam kelas. Pembelajaran. Oke, yang kedua saling menghargai dan menghormati apalagi saling menghargai dan menghormati sesama teman dan guru. Terus hadir tepat waktu. Apa? Yang ketiga, apa? Oh, oke. 3 terakhir ya. Tidak usah banyak. Tidak membuli. Tahu membuli ini? Kalau membuli itu banyak contohnya. Misalnya suka melecehkan teman, harga atau sama teman, ya, atau nama orang tua, membuli, ya. Jadi jangan membuli. Sekarang itu sudah menjadi ya kebiasaan kalian ini toh. Pertama ejek-ejek dulu sedikit dulu kan, ya. Itu sekarang dikenakan undang-undang. Jadi nanti kamu dikenakan hukuman kalau kamu sudah membuli, baik di media sosial, baik secara langsung di dalam kelas, ya. Jadi sekarang itu tidak boleh membuli, karena itu efeknya nanti sangat fatal, negatif ya. Ada yang tidak bisa terima, nanti malah merembet ke urusan keluarga, ya, seperti itu. Oke, 3 saja, tidak membuli. Kira-kira untuk kelas 8E bisa ini dilakukan? Bisa. Bisa. Kalau bisa, saya pegang kamu punya kata-kata. Jadi kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang kita buat ini berlaku nanti di minggu depan. Seperti itu. Jadi hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu di dalam kelas saat pembelajaran. Jadi kalau misalnya ada yang terlambat, ya, sanksinya kira-kira apa? Ya, sanksinya apa? Punya sanksi, konsekuensi. Apa konsekuensinya? Ya, tidak boleh tinggal di luar. Kalau tinggal di luar terlalu enak. Ya, di depan saat pembelajaran.
depan, supaya dia tidak usah duduk, supaya dia rasakan itu capek itu berdiri. Begitu. Ya. Oke, kalau sudah selesai, satu orang. Siapa ini? Alusius, maju ke depan, bacakan ini keyakinan kelasnya ini. Berdiri di depan. Ya, berdiri sambil baca. Iya. Keyakinan kelas, kau baca dari atas sampai bawah. Iya, sambil ini kalau jangan pegang-pegang kepala. Keyakinan kelas antara guru mampir PKN dengan siswa kelas APD. 1. Adil tepat waktu di dalam kelas saat pembelajaran PKN. 2. Saling menghargai dan menghormati bersama teman dan guru. 3. Tidak membuli. Ya, tidak membuli. Oke, kalau begitu